Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Fajri Idong. Sebelumnya di sini sebelum kita memulai suatu obrolan, saya akan bertanya kepada teman-teman sekalian, bagaimana kabar kalian teman-teman? Alhamdulillah. Sebelumnya itu saya akan perkenalkan kepada kalian teman-teman saya. Di sini kita kedatangan teman-teman mahasiswa. Saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang mereka. Di sini samping saya ada saudari Ibu Sri Apsi. Di sampingnya ada saudari Ibu Susilawati. Dan di sebelah sana ada Kak Rahmat Yamin. Kita mengangkat suatu topiknya itu mengenai tentang teman kita yang mungkin saat ini dia sedang dalam masalah karena ada sedikit kejadian yang terjadi pada teman kita dengan salah satu oknum dosen yang ada di kampus kita. Mungkin dari si Ibu Sri Apsi ada sanggahan? Ya, terima kasih. Tentang kejadian teman kita, kita kan selaku mahasiswa, Ya. seharusnya itu tidak akan terjadi. Ya. Tapi apalah daya, kita kan selaku manusia biasa yang tidak pernah luput dari Iya, betul. salah dan hilaf. Kembali ke diri kita masing-masing. Kita mahasiswa kan harus memberikan contoh, Iya. terutama kita ini berada di kalangan masyarakat. Ya. Pastilah pandangan mereka itu ke kita. Mereka itu kan selalu melihat kita bagaimana perilaku kita sebagai mahasiswa ini. Ya. Kalau kita memberikan contoh yang tidak bagus kan itu dari efek negatif untuk Ya, betul. kita sebagai selaku mahasiswa. Karena di sini permasalahannya kan saudara tersebut telah melanggar aturan di dalam kampus karena dia kedapatan sedang merokok. Kebetulan pada saat dia sedang merokok, tanpa sepengetahuannya ada salah satu oknum dosen melihat dia. Jadi mungkin dia kena teguran atau apa, dan dia itu mungkin dia ada sedikit ancaman begitu tentang nilai dia semester berikutnya. Jadi mungkin ada tanggapan dari Kak Rahmat Yamin mengenai perihal tersebut. Oke, terima kasih moderator. Kalau dari saya soal itu yang ketahuan merokok, ya mungkin bisa ketahuan karena mungkin dia terbawa perilakunya di luar. Iya, bisa saja. Jadi begitu. Soal dari sikap yang dia bawa di luar itu, dia bawa di kampus. Ya mungkin di situ dia ada unsur kesengajaan. Iya. Jadi dia begitu ya. Itu saja dari saya moderator. Terima kasih. Jadi ini salah satu pembelajaran bagi kita ketika di dalam kampus itu kita harus mempunyai etika. Ya. Biarpun bukan di dalam kampus, setidaknya ketika bertemu dengan orang-orang di luar kita harus mempunyai etika. Ini etika ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Bagaimana cara kita dengan orang, cara kita dengan suasana kita. Mungkin ada lagi tambahan dari Kak Susila tentang perihal tersebut, cara menanggapinya, agar kita tidak lagi terlibat dalam hal-hal seperti itu. Ya, baik. Dari saya sebenarnya itu untuk teman kita itu seharusnya, walaupun dia tidak sengaja, tidak ada kesengajaan Iya. dalam merokok di dalam kampus, seharusnya kita harus tahu di mana kita berada sekarang. Kita sebagai apa di kampus ini, Iya. seharusnya itu tidak bisa dia walaupun hilaf, Iya. kan banyak kan mahasiswa di situ. Seharusnya dia bisa tahu, saya hari ini posisinya di mana. Iya. Itu dari saya. Dan saya dengar juga
teman kita itu katanya mau berhenti kuliah, walaupun mungkin dia tidak ada, walaupun mungkin dia merasa seperti itu, dia ada merasa sedikit rasa takut begitu, segan untuk mau masuk mata kuliah, karena mungkin ada rasa trauma, mungkin mendengar kata-kata dari oknum dosen tersebut dengan terancamnya nilainya. Jadi ini suatu pembelajaran bagi kita semua teman-teman. Jadi ketika berada di suatu lingkungan itu, kita harus menanamkan rasa etika kita dalam bersahabat. Mau itu dengan orang tua atau teman. Jangan kita memandang orang itu, walaupun dia di bawah umur dari kita harus tetap menanamkan rasa sopan itu. Mungkin ada nasihat-nasihat tentang teman-teman di luar agar supaya perihal itu tidak akan terjadi lagi pada kita. Walaupun mungkin memang kita sifat manusia itu memang kita selalu diselimuti dengan rasa salah, mau itu disengaja atau tidak. Mungkin ada nasihat penting tentang teman-teman di luar sana agar tidak lagi terjadi hal seperti itu. Mungkin ada. Oke, izin menjelaskan dari saya untuk teman-teman yang di luar supaya tidak terjadi lagi yang seperti macam teman kita yang ada di kampung. Itu saja dari etika, baru mungkin bisa kembali ke diri kita masing-masing. Iya, betul. Soal etika di kampus, bagaimana cara menghormati, bagaimana cara kita bekerja sama. Ya. Baik itu saja sampai datang. Mungkin ada tambahan dari atau bagaimana? Nasihat-nasihat tentang bagaimana kita dalam kampus itu bagaimana, bertemu dengan orang itu bagaimana, menyikapi seseorang itu bagaimana. Mungkin ada nasihat penting. Seharusnya semuanya itu hanya kembali kepada Iya, diri betul. sendiri. Ada Kak mungkin? Ya, menanggapi dari apa yang disampaikan Ya. oleh moderator tadi, bahwa teman kita itu akan kira-kira akan berhenti. Iya. Untuk saya, untuk teman kita itu janganlah seperti Iya. itu. Jadikan ini pelajaran untuk Kita semua. Insya Allah Ke depan tidak akan terulang kembali. Oke. Lagi itu kan kita tidak dikeluarkan dari kampus, itu kan hanya peringatan. Iya. Dan itu juga mungkin sebagai efek jerah, Iya, sanksi betul. sanksi untuk Iya. kita yang melakukan kesalahan. Jadi belajar dari kesalahan, insya Allah ke depan tidak akan terulang kembali. Dan mungkin kesimpulannya di sini sedikit saya menyimpulkan bahwa ketika berada dalam suatu lingkungan atau dimanapun itu, kita harus punya etika untuk menyikapi seseorang, baik orang yang tua dari kita, lebih dari kita. Apalagi kita di kampus ini kan tentu mau di sekolah, di mana tempat kerja itu kita mempunyai aturan, tata tertibnya masing-masing. Walaupun itu mungkin kita pernah mengalami tanpa kita sengaja atau apa. Mungkin obrolan ini sampai di sini saja. Iya. Mungkin terlalu singkat atau apa. Sebelum menutup obrolan ini, saya selaku presenter memohon maaf kepada teman-teman. Mungkin ada sedikit bahasa atau kata-kata mewakili teman-teman semua. Mungkin ada bahasa yang kurang enak didengar, mohon maaf, karena kita sebagai manusia kan, yang namanya manusia ya salah dan benar itu sudah manusiawi. Oke teman-teman, terima kasih dari kami. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman semua telah hadir. Oke, terima kasih banyak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita akan mengangkat satu topik yang mana topik tersebut sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, yang sebutkan namanya ada Kak Agustina dan Kak Putriana Bubihu. Ya, bicara tentang pergaulan bebas, menurut teman-teman
apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas ini? Menurut saya, pergaulan bebas itu salah satu perilaku yang menyimpang yang ada di masyarakat. Perilaku yang menyimpang dalam masyarakat. Kemudian apa saja sih yang menjadi contoh dari pergaulan bebas ini? Contoh pergaulan bebas itu seperti melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dari masyarakat sendiri mungkin yang membuat berkembangnya pergaulan bebas itu mungkin dari kalangan masyarakat, karena penilaian dari masyarakat tentang diri seorang remaja itu kan yang bisa menjadi dorongan seorang remaja itu melakukan pergaulan bebas. Seperti halnya mereka menjudge atau menilai seorang remaja itu hanya mereka pandang sebelah mata, sehingga timbul rasa dari remaja itu untuk berbuat demikian. Tapi itu kan dari dirinya sendiri, dari pemikirannya sendiri. Kalau dia berpikiran seperti itu nanti Jadi berarti tergantung dari remaja sendiri iya, memilah mana yang harus dia dengar dan mana yang harus dia tinggalkan. dan mana yang dia harus bisa membedakan Mana yang baik, mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, kembali ke diri remaja tersebut. Iya. Jadi mungkin saran untuk remaja-remaja di luar sana, jangan mudah terprovokasi oleh kata-kata orang lain. Kemudian mungkin masih berkisar pada remaja. Kira-kira apakah pergaulan bebas itu hanya dilakukan oleh remaja atau bisa jadi di kalangan dewasa maupun anak? Apa kira-kira ada kemungkinan sampai ke sana? Kalau orang dewasa kan sudah wajar, keras. Tapi kalau kan belum, maksudnya organ-organ mereka itu kan masih lemah, jadi belum bisa merokok atau minum minuman keras. Tapi tidak jarang kita temukan di luar sana banyak anak-anak yang biasa kita temukan dalam keadaan sedang merokok. Dan kemudian SD, SMP yang sudah mengenal apa itu pacaran, apakah itu tidak menjadi satu kekhawatiran terjadinya Ada. pergaulan bebas Iya, itu di kalangan anak? Karena sering ditemukan itu sudah Mungkin pendapat-pendapat dari teman-teman ya. Jadi berarti kesimpulannya bahwa pergaulan bebas itu lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Kirani Mantulani dan perkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Kak Sri Ismail dan Kak Ameliati Hasim. Di sini kami akan mengangkat suatu masalah yang marak pada masyarakat, yaitu tentang pernikahan dini. Iya, pernikahan dini atau pernikahan di usia muda. Pernikahan di usia muda itu sudah menurut saya sudah banyak ya di masyarakat. Makanya saya mengundang teman saya untuk bertanya-tanya dan berdiskusi dan meminta pendapat mereka tentang pernikahan dini ini. Baiklah,
budget, kemudian menetapkan undang-undang bahwa bahayanya risiko pernikahan dini. Itu seperti tadi yang kita bilang, untuk ada pengawasan dari orang tua. Namun di dalam pernikahan dini itu kan ada hal tersebutnya juga. Misalkan kita bisa menjadi seperti tadi yang saya katakan, itu kalau tidak ada jalan lain, ya satu-satunya itu ya Hanya menikah. itu kan Ya itu juga kan menghindari zina, apalagi kan kalau zina itu dilarang ya dalam Islam, jadi kita tidak boleh. Tapi kan itu sudah marak ya, jadi itulah solusinya yang terbaik ya. Oke, itu adalah pendapat dari kakak-kakak atau teman-teman saya yang saya sudah tanyakan tadi. Jadi kesimpulan yang akan saya kasih untuk masalah yang kita angkat ini yaitu pernikahan dini itu kalau menurut agama itu sudah diperbolehkan ya, karena menghindari zina, menghindari obrolan tetangga juga itu sudah diperbolehkan. Tapi kalau menurut negara atau di daerah kita itu masih sangat dini, karena kita di bawah usia 20 tahun itu masih mengalir darah-darah yang masih kurang cocok untuk mengandung, karena resikonya itu terlalu berat ya. Itu saja, dan terima kasih untuk kakak-kakak yaitu Kak Sri Ismail dan Kak Ameliati Hasim yang sudah datang untuk saya wawancarai atau saya tanya-tanya untuk kasus pernikahan ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di studio ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.